Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rohmah Hasanah dari SD Negeri Palembang 02, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang bagaimana menerapkan inquiry apresiatif dan membuat kalimat prakarsa perubahan menggunakan bagja. Dalam mengelola suatu perubahan positif, tentu membutuhkan sebuah manajemen perubahan, di mana manajemen ini dilakukan dengan tahapan bagja yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Itu artinya inquiry apresiatif dapat disimpulkan sebagai atau sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Nah, prakarsa perubahan yang saya angkat sesuai dengan potensi atau sesuai dengan kekuatan, yaitu mewujudkan murid yang kreatif dan bernalar kritis melalui pojok literasi. Selanjutnya, saya menggunakan model inquiry apresiatif bagja dalam membuat prakarsa perubahan. Nah, bagja sendiri itu apa? Nah, bagja itu ada artinya. Yang B yaitu buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Aktor eksekusi. Mari kita jabarkan satu persatu mengenai bagja. Yang pertama B. Buat pertanyaan utama. Kita dapat membuat pertanyaan, apa yang akan kita lakukan untuk mengembangkan kegiatan pojok literasi yang kreatif dan bernalar kritis di kelas? Bagaimana mengembangkan kegiatan pojok literasi yang kreatif dan bernalar kritis di kelas? Tindakan yang bisa kita ambil, kita dapat membuka dialog dengan murid, dengan rekan guru, kepala sekolah, bisa juga dengan orang tua murid tentang kegiatan pojok literasi di kelas. Selanjutnya huruf A. A artinya ambil pelajaran. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan yaitu apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat kegiatan pojok literasi kelas. Bisa juga dengan pertanyaan apa saja jenis kegiatan pojok literasi kelas yang disukai anak-anak selama ini. Atau bisa dengan bagaimana hasil kegiatan pojok literasi kelas yang berhasil dilakukan selama ini. Dari tindakan pertanyaan tersebut, kita bisa menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei, misalnya dengan mewawancarai atau dengan menggunakan angket. Kemudian bisa dengan mendiskusikan dengan murid-murid jenis kegiatan di pojok literasi kelas yang disukai, misalnya membuat poster atau membaca komik, ya, dan lain-lain. Kemudian melibatkan murid untuk mengidentifikasi kekuatan potensi yang dimiliki, mencari tahu siapa guru yang sudah pernah melaksanakan kegiatan pojok literasi di kelasnya. Yang selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pojok literasi di kelas? Bagaimana perasaan saya dengan adanya kegiatan pojok literasi yang mengembangkan nilai kreatif dan bernalar kritis di kelas? Apa yang penting dilakukan agar tetap konsisten, berkelanjutan, dan menarik minat? Tindakan yang bisa kita lakukan dengan menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Kemudian bisa juga membuat variasi kegiatan pojok literasi yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama siswa. Nah, sekarang huruf J. J artinya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan pojok literasi yang diimpikan? Berapa lama target untuk menyiapkan rencana kegiatan pojok literasi?
bagaimana pengaturan pelaksanaan kegiatan pojok literasi yang terarah dan menyenangkan. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kegiatan pojok literasi yang kreatif dan bernalar kritis? Tindakan yang bisa kita ambil bisa membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kemudian bisa menyusun petunjuk pada setiap kegiatan pojok literasi beserta contohnya. Yang terakhir adalah huruf A. A artinya atur eksekusi. Pertanyaan utama bisa kita sampaikan siapa saja yang akan selalu dilibatkan dalam mewujudkan rencana pojok literasi kelas. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan pojok literasi tetap berjalan. Kapan kegiatan pojok literasi dapat dilaksanakan. Tindakan yang bisa kita ambil, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota berkaitan dengan jenis kegiatan pojok literasi yang akan kita laksanakan. Kemudian menentukan batas waktu untuk menyelesaikan rencana kegiatan pojok literasi kelas yang bernilai kreatif dan bernalar kritis. Dalam menyusun prakarsa perubahan menggunakan Bagja, tentunya saya mempunyai harapan agar anak-anak mempunyai budaya positif dalam pojok literasi sehingga masing-masing anak dapat berkembang sesuai potensinya dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Itu adalah yang paling utama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang prakarsa perubahan menggunakan Bagja. Guru bergerak, Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.